Halo anak-anak, sudah siap ya anak semuanya? Sudah siapkan Alkitabnya? Sudah siapkan buku catatan dan alat tulis? Kalau sudah, coba kita sama-sama buka buku catatannya. Minggu lalu kita baru bahas tentang apa ya? Minggu lalu kita baru menyelesaikan satu bagian dari Injil Matius di pasal yang kelima. Nah, hari ini kita akan melanjutkan Matius pasal ke-6 tentang memberi sedekah. Sebelumnya, Lause mau ajak anak-anak semua melatih satu lagu pujian berjudul Jadikan Aku Saluran Berkat. Kita coba nyanyikan lagu ini bait yang pertama. Jadikan aku saluran berkat. Anak-anak tahu nggak sih apa arti dari saluran? Nah, Lause mau jelaskan dengan sebuah cerita. Ada seorang anak namanya Ola, dia mau memberikan hadiah kepada temannya namanya Oli yang tinggal di kota yang jauh. Nah, maka Ola mengirimkan hadiah itu lewat seorang kurir. Kurir ini nanti akan mengantarkan hadiah tersebut ke alamat rumahnya Oli. Nah, kurir dalam cerita ini adalah contoh dari seorang penyalur. Ia menjadi saluran sehingga pemberian dari Ola bisa sampai kepada Holly. Nah, apakah saluran sama dengan pemberi? Bukan, pemberinya adalah Ola. Apakah saluran sama dengan penerima? Boleh nggak kurirnya tiba-tiba bilang, wah barang ini sepertinya bagus, saya simpan ah. Tidak bisa. Ola nanti bisa marah. Saya sudah bayar Bapak kurir untuk mengantarkan hadiah ini. Kok hadiahnya malah Bapak simpan? Nah, fungsi saluran adalah memastikan pemberian dari sang pemberi sampai kepada penerima. Itulah fungsi kita sebagai saluran. Sal kita semua adalah saluran berkat dan pemberi itu adalah Allah sendiri. Maka anak-anak harus ingat, segala hal yang kita miliki itu semua adalah pemberian Tuhan yang harus kita kelola, yang harus kita kembangkan, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Mari kita sekali lagi menyanyikan lagu ini, kita coba nyanyikan bait yang kedua, setelah itu kita akan mempersiapkan diri kita masuk dalam PA anak, dan kita akan masuk dalam saat teduh. Hidup yang penuh iman.
Tuhan Allah Bapa kami, Sang Pemberi yang agung, ampuni kami kalau kami sering lupa bahwa berbagai hal yang kami nikmati sekarang adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami melalui PA Anak pada siang hari ini, ajarkan kami bagaimana seharusnya kami memberi, seperti Engkau juga telah terlebih dahulu memberikan begitu banyak berkat kepada kami. Bahkan Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal menjadi juru selamat kami. Kami mau serahkan PA Anak pada siang hari ini, kiranya Tuhan berkati baik pembicara maupun kami yang mendengarkan firman, biarlah kami tidak luput dari memperoleh hikmat dari pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai PA Anak kami ini. Amin. Baiklah anak-anak, lalu semua ajak kita sekali lagi menyanyikan pujian Jadikan Aku Saluran Berkat. Kita nyanyikan lagu ini ketiga baitnya. Kita bersama-sama siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Vikaris Hans Laveda. Halo anak-anak sekalian, kita kembali melanjutkan dari pembahasan mengenai Injil Matius. Dan hari ini kita akan sama-sama membaca dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Mari anak-anak sekalian, kita buka dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Bapak akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi,
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur sebab kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kami bisa membaca dari kitab suci. Kami bisa merenungkan dan mengenal lebih dalam tentang Engkau. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk PA pada siang hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menyertai kami. Berikan kepada kami firman dan pertumbuhkan kerohanian kami untuk semakin mengasihi Tuhan dan hidup menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar tentang satu tema yang sangat penting sebagai orang percaya, yaitu mengenai memberi sedekah. Memberi sedekah, memberi kepada orang lain. Anak-anak sekalian, memberi itu adalah suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab sendiri, memberi merupakan satu hal yang menunjukkan bahwa manusia memang tidak bisa hidup seorang diri. Kalau anak-anak melihat dari kitab Kejadian, di sana jelas sekali dikatakan bahwa Allah mengatakan tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja. Tidak baik di sini bukan berarti adalah satu hal yang begitu berdosa. Tidak, bukan itu. Bukan bicara dosa di dalam hal ini. Tapi tidak baik karena apa? Karena Tuhan mau memberikan satu penolong kepada manusia untuk manusia hidup. Manusia diberikan mandat oleh Tuhan untuk memelihara bumi. Manusia diberikan mandat oleh Tuhan untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk melakukan banyak sekali hal. Tetapi anak-anak sekalian, manusia diberikan mandat oleh Tuhan tidak dikerjakan hanya seorang diri oleh Adam saja. Tetapi manusia diberikan penolong yang sepadan. Apa artinya penolong yang sepadan? Artinya penolong yang bisa saling melayani satu sama lain. Artinya adalah penolong yang bisa saling memberi satu sama lain. Maka anak-anak sekalian, kita bisa lihat bahwa manusia sejak diciptakan oleh Tuhan merupakan makhluk yang saling memberi. Merupakan makhluk yang saling menolong. Merupakan makhluk yang tidak bisa hidup seorang diri saja. Mereka harus berinteraksi satu sama lain. Dan mereka harus saling melayani satu sama lain. Karena itu anak-anak sekalian, melayani atau memberi merupakan bagian dari rancangan Allah kepada manusia. Allah mendesain, Allah menciptakan manusia untuk menjadi makhluk yang saling memberi satu sama lain. Maka motif ini, maka hal ini yang terus dilanjutkan di dalam perjanjian lama. Khususnya kalau kita melihat lagi di dalam Ulangan 15 ayat yang ke-11. Di dalam Ulangan 15 ayat yang ke-11, di sana Tuhan memberikan perintah kepada umat Tuhan untuk memberi. Kenapa Tuhan memberikan seperti itu? Karena memang umat Tuhan memiliki satu kewajiban untuk memberi orang-orang yang berkekurangan. Orang-orang yang miskin. Mereka harus memperhatikan. Umat Tuhan bukan umat yang egois pada dirinya sendiri. Tidak. Umat Tuhan adalah umat yang punya kepekaan. Punya kesadaran tentang orang lain. Punya kesadaran tentang sesama mereka. Dan karena itu mereka harus memberi kepada orang lain. Tuhan memberikan perintah agar manusia saling memberi, saling memperhatikan. Dan ini juga dikatakan di dalam Mazmur 112 ayat yang ke-9. Di dalam Mazmur 112 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Allah yang begitu murah hati memberikan kepada manusia tanpa pamrih. Tanpa minta ada hal yang dikembalikan. Tanpa mencari satu keuntungan dari manusia ketika Allah memberikannya, tidak. Allah memberikannya karena Allah begitu murah hati kepada manusia. Maka anak-anak sekalian, kita bisa lihat apa sih yang Allah lakukan pada kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Allah selalu memelihara hidup kita. Allah memberikan janjinya yang begitu besar. Dan janji-janji Allah tidak pernah tidak terjadi. Tidak pernah dia ingkari janjinya.
Allah memberikan kasih-Nya yang begitu besar. Maka anak-anak sekalian, ketika Allah adalah Allah yang maha pemurah, maka kita sebagai umat Tuhan pun, kita sebagai anak-anak Allah, harusnya kita pun menjadi manusia yang pemurah. Manusia yang memberi, manusia yang meneladani Tuhan. Karena Tuhan begitu murah hati. Maka anak-anak sekalian, sulit bagi kita. Kalau kita mau ikut Tuhan, kalau kita mau jadi umat Tuhan, kita tidak kenal Allah kita sebagai Allah yang memberi, Allah yang pemurah. Maka anak-anak sekalian, sulit bagi kita untuk jadi umat Tuhan. Tanda umat Tuhan yang sejati adalah salah satunya kita memberi karena kita ikut Tuhan. Kalau kita tidak mau beri, kalau kita tidak mau berbagian memperhatikan orang lain, maka pertanyaannya adalah Allah siapa yang kita ikuti? Allah siapa yang kita sembah? Bukan Allah Israel yang dikatakan di dalam Alkitab. Maka anak sekalian, ini satu hal yang sangat jelas. Karena itu kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, kitab-kitab selanjutnya, kita melihat bagaimana Allah begitu marah kepada para imam. Yang bukannya memberi, bukannya memperhatikan orang yang lemah, tetapi malah menindas mereka. Imam-imam cari terus keuntungan, mengeruk sebesar-besarnya keuntungan, membawa mereka untuk bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Imam-imam malah menjadi penindas, bukannya memberi kepada mereka, menolong mereka yang lemah. Maka Allah begitu marah kepada orang-orang itu. Dan Allah memberikan hukuman yang begitu besar, sampai akhirnya nanti mereka dibuang ke pembuangan. Kenapa mereka dibuang? Salah satu dosa yang besar yang mereka lakukan adalah mereka tidak mengerjakan pekerjaan kasih ini, pelayanan cinta kasih ini untuk memberi satu sama lain. Maka itu anak-anak sekalian, di dalam kitab daripada nabi-nabi dikatakan bahwa memberi merupakan satu hal yang bisa dituntut oleh orang yang miskin, orang yang berkekurangan. Anak-anak sekalian, kalau kita tidak mau beri sama orang lain, kita bukan menyelamatkan diri sendiri, tidak. Kita bukan menguntungkan diri sendiri, tidak. Tetapi kita sedang mengambil hak orang lain. Karena di dalam kitab nabi-nabi jelas dikatakan bahwa para orang-orang yang lemah itu, orang-orang miskin itu, orang-orang yang berkekurangan itu, mereka boleh menuntut hak mereka untuk diberi oleh orang lain. Anak-anak, bukan berarti kalau kita kurang kita paksa orang lain untuk kasih sama kita. Bukan itu ya. Tapi ini menjadi satu peringatan bahwa memberi itu adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan sebagai umat Tuhan. Maka itu anak-anak sekalian, pemahaman ini terus berkembang sampai masuk di dalam zaman intertestamental. Apa itu? Zaman intertestamental adalah zaman di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada 400 tahun sebelum perjanjian baru dimulai dan sesudah perjanjian lama. Itu adalah zaman intertestamental. Maka di zaman ini Tuhan tidak berbicara kepada Israel. Di zaman ini tidak ada nabi. Di zaman ini tidak ada raja. Di zaman ini tidak ada orang-orang yang berbicara dari Tuhan, mewakili Tuhan kepada Israel. Dan di zaman ini terjadi satu perkembangan yang begitu besar. Karena di zaman ini orang memberi itu punya khasiat atau punya tujuan, punya maksud untuk apa? Penghapusan dosa. Memberi menjadi tanda bahwa dosa mereka diampuni. Memberi menjadi tanda mereka ingin diperkenan oleh Tuhan. Maka anak-anak lihat ya, dari awal konteksnya teologi memberi, teologi memberi, teologi memberi. Motifnya dari awal teologi memberi terus sampai akhirnya di zaman intertestamental memberi menjadi satu penghapusan dosa. Memberi menjadi satu jaminan perkenanan Tuhan. Karena mereka percaya kalau saya memberi, Tuhan akan senang sama saya. Karena para imam dulu dimarahi karena mereka tidak memberi. Tapi sekarang kalau saya memberi, Tuhan akan senang sama saya. Dan anak-anak sekalian, ini yang membuat ahli Taurat dan orang Farisi akhirnya di zaman Tuhan Yesus, di konteksnya Tuhan Yesus, mereka atur sedemikian rupa supaya mereka bisa memberi sedekah kepada orang miskin. Mereka mengaturnya demikian rupa dan mereka tidak pernah melupakan harus memberi sedekah kepada orang miskin. Bahkan mereka mengajarkannya kepada orang-orang Yahudi lainnya. Di zaman Tuhan Yesus, memberi merupakan kewajiban.
salah satu kewajiban utama mereka sebagai orang Yahudi. Kenapa anak-anak sekalian? Karena dulu di zaman perjanjian lama, kewajiban utama mereka adalah membawa korban kepada Tuhan. Tapi setelah lewat zaman perjanjian lama, bait suci tidak ada lagi, kemudian tempat-tempat lain tidak ada lagi, mereka beribadah di sinagoga-sinagoga, maka mereka tidak bisa lagi memberikan korban kepada Tuhan. Sehingga para imam orang-orang Yahudi waktu itu mengatakan bahwa kamu tidak bisa berikan korban kepada Tuhan. Tidak apa-apa. Tapi sekarang kamu berikan persembahan. Berikan sedekah kepada orang-orang miskin. Maka ini satu kewajiban yang begitu besar. Nah karena itu teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, kita lihat Tuhan Yesus ketika berbicara mengenai memberi di sini, dia bukan sedang ingatkan mereka untuk memberi. Bukan. Bukan begini ya. Bukan tadinya orang Farisi tidak mau beri. Bukan tadinya para imam Yahudi tidak mau memberi. Mereka malas, mereka simpan untuk diri mereka sendiri. Maka Tuhan Yesus tegur mereka supaya mereka memberi. Tidak, bukan itu. Ayat ini diberikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena motivasi memberi mereka yang salah. Mereka memberi tidak kepada orang lain. Memberi. Mereka memberi sedekah. Mereka memberikan, menolong orang-orang miskin. Mereka melakukan semuanya dengan rajin. Tapi motivasi mereka salah. Kenapa? Karena motivasi mereka bukan untuk mengasihi orang lain. Bukan untuk menolong orang lain. Tapi motivasi mereka supaya saya terlihat saleh. Saya terlihat baik di hadapan Tuhan. Oh, supaya orang-orang mengagumi saya. Supaya orang-orang menyukai saya. Dan orang percaya bahwa saya imam yang baik. Kenapa orang percaya saya imam yang baik? Karena saya sering memberi kepada orang lain. Maka mereka mau pertahankan kuasa. Mau pertahankan jabatan. Mau mempertahankan nama baik mereka. Sehingga mereka memberi untuk mempertahankan semua itu. Nah teman-teman sekalian, anak-anak sekalian. Inilah yang Tuhan Yesus tegur. Inilah yang Tuhan Yesus marahi. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan itu, mereka tidak sungguh-sungguh sedang memberi. Mereka tidak sungguh-sungguh sedang memberi. Mereka mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Maka anak sekalian, Tuhan Yesus menegur mereka dan mengingatkan mengenai dua hal yang kita akan pelajari sama-sama. Yang pertama, anak-anak sekalian, yang pertama, apa yang Tuhan Yesus ingatkan? Apa yang Tuhan Yesus tegur kepada mereka? Anak-anak sekalian, Tuhan Yesus mengatakan memberi itu harus dengan motivasi kerelaan mengasihi mereka. Anak-anak sekalian, memberi bukan menjadi satu tempat untuk mereka munafik. Jangan ada kemunafikan. Jangan ada kepura-puraan. Jangan ada motivasi ingin cari untung waktu kita memberi. Maka itu anak-anak sekalian, di sini kita lihat Kristus berbicara motivasi sebelum memberi. Anak-anak, ini hal yang pertama ya. Motivasi sebelum memberi. Memberi itu bukan hanya tentang perbuatan baik, bukan. Memberi harus juga dilandasi oleh motivasi yang baik. Bapak mau ambil contoh. Suatu ketika kita mengajak teman kita untuk datang ke kantin. Waktu diajak ke kantin, kita lihat-lihat di kantin dan sebagainya. Kita melihat ada makanan ini itu dan sebagainya. Dan kita katakan, saya mau kasih kamu makanan. Kenapa kamu mau kasih saya makanan? Iya, gak apa-apa. Saya sekarang mau baik sama kamu. Setelah dikasih makan, ditraktir makan, dikasih ini itu dan sebagainya. Oh, dia sudah kenyang, dia sudah bahagia sekali. Lalu kita bilang, tolong dong. Tolong buatkan PR ya. PR apa? PR matematika. Besok dikumpulkan. Tolong ya bantu saya buatin PR. Nah, maka anak-anak sekalian kita lihat ya. Kenapa dia memberi makan orang lain? Kenapa dia mau traktir temannya makanan di kantin? Kenapa? Supaya dia bisa dibuatkan PR matematika. Sehingga besok dia tidak dimarahi oleh gurunya. Maka anak-anak sekalian kita lihat. Apakah ini memberi yang benar? Saya kan sudah kasih, saya sudah keluar uang untuk bayarkan makanan dia. Saya sudah traktir dia. Tapi teman-teman sekalian, apakah ini memberi yang tepat? Jawabannya tidak. Di dalam tingkah lakunya, di dalam motivasinya salah. Kenapa dia mau beri? Karena dia mau temannya itu menguntungkan bagi dirinya sendiri. Maka anak-anak sekalian, jika kita melakukan kebaikan untuk mendapatkan sesuatu, kita memberi untuk kita mendapatkan untung,
maka kita tidak sungguh-sungguh berbuat baik. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan tidak didasari oleh cinta kasih. Tapi apa yang kita lakukan didasari oleh kepentingan untuk diri saya sendiri. Kepentingan saya. Saya pengen apa? Saya lakukan ini supaya saya bisa dapat sesuatu. Maka inilah yang Kristus tegur. Kristus mengatakan apa? Mereka telah mendapatkan upahnya. Anak-anak bisa baca yang tadi kita sudah baca. Mereka telah mendapatkan upahnya. Apa maksudnya mereka mendapatkan upahnya? Artinya ini. Anak sekalian, waktu kita mau memberi supaya kita dapat untung. Memberi supaya kita dikenal oleh orang. Memberi supaya kita dilihat baik sama orang. Apakah kita tidak bisa dapat itu? Bisa. Maksudnya begini anak-anak. Waktu saya pengen dikenal oleh orang, maka saya kasih semua orang. Maka orang-orang tepuk tangan. Wah, baik sekali ya. Bapak ini satu baik sekali. Saya dapat ketenaran? Dapat. Saya dapat popularitas? Dapat. Saya dapat dilihat baik oleh orang? Dapat. Maka inilah yang disebut dengan upahnya. Dia bisa dapat itu. Memang betul dia bisa dapat. Tapi anak-anak sekalian perhatikan. Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus mengatakan selanjutnya. Tetapi selanjutnya apa? Itu bukan upah kekal dari Bapa di surga. Itu bukan upah kekal dari Bapa di surga yang akan diberikan bagi kita. Anak sekalian, kalau kita pengen terkenal, kita pengen untung bagi diri, kita pengen kaya, kita pengen ini itu, kita pengen nilai kita bagus dan sebagainya, maka kita memberi dan sebagainya. Kita bisa dapat itu, bisa. Kita bisa dapat itu, tapi itu hal yang sementara. Anak sekalian, hal itu tidak bisa memberikan kelimpahan bagi hidup manusia. Hal itu tidak bisa memberikan satu sukacita dalam hidup manusia. Kita bisa lihat anak-anak sekalian, banyak orang sudah terkenal luar biasa. Banyak orang yang kaya luar biasa. Banyak orang nilainya pintar luar biasa. Banyak orang punya ini itu, punya jabatan dan sebagainya luar biasa. Tapi anak-anak sekalian, hidupnya tetap kosong. Banyak sekali artis-artis sudah terkenal, sudah kaya, sudah populer. Akhirnya tetap bunuh diri. Kenapa ya bisa seperti itu? Karena sekali lagi, mereka merasa kesepian. Kesepian bukan karena tidak punya teman. Kesepian bukan karena tidak ada orang di sekeliling mereka. Kesepian karena hati mereka tidak punya Tuhan. Hati mereka tidak punya Allah. Maka itu anak sekalian, manakah yang mau kita kejar? Apakah kita hanya mau pikir tentang saya? Apakah kita hanya mau pikir tentang keinginanku? Apakah kita hanya mau pikir tentang diri sendiri? Atau kita mau pikir tentang kemuliaan Bapa? Atau kita mau pikir tentang Kristus? Tentang Tuhan Yesus dan apa yang dia inginkan? Anak sekalian, Kristus katakan, kejarlah kemuliaan Bapa. Mereka sudah dapat upahnya. Itu apa? Upah yang sementara. Mereka sudah dapat upahnya. Upah yang tidak bisa membuat hidup mereka baik. Tidak bisa membuat hidup mereka sukacita. Tidak bisa mengisi hati mereka yang kosong. Tetapi anak sekalian, Kristus mengatakan, dapatkanlah upah yang paling sejati itu. Upah yang sejati, upah yang kekal itu, yaitu apa? Yang dari Bapa di surga. Anak-anak mau dapat upah ini? Apa sih upah yang Tuhan akan berikan? Menikmati cinta kasih Bapa sehingga kita hidup penuh makna untuk melayani Tuhan. Ini ya anak-anak sekalian, ini perhatikan. Upahnya bukan upah berarti dapat uang, dapat harta. Oh, saya kalau kasih memberi 10.000, maka saya akan dapat 100.000. Kalau saya memberi kepada orang 1 juta, maka saya akan dapat 10 juta. Enak aja, bukan begitu ya. Itu namanya investasi. Kita melakukan investasi satu tempat, maka ada bunganya, ada suatu hal yang akan diberikan bagi kita. Itu investasi, itu bukan memberi. Tetapi anak sekalian, waktu kita memberi dengan cinta, waktu kita memberi dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan untuk mengasihi sesama kita, maka anak sekalian, kita menikmati cinta kasih Bapa. Ini yang membuat kita terus semakin mengasihi Tuhan. Dan semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita akan mengasihi sesama kita. Anak-anak sekalian, orang tidak mengasihi sesama kenapa? Karena dia tidak mengasihi Tuhan. Orang tidak mau memberi kepada sesamanya kenapa? Karena dia pun tidak mau memberi untuk Tuhan. Maka anak-anak sekalian, kita perlu mengerti akan hal ini. Waktu kita bisa memberi, rela mengasihi orang lain kenapa? Karena kita
sudah mendapatkan banyak hal dari Tuhan. Sehingga memberi bukan untuk dapat sesuatu, tapi memberi karena telah dapat sesuatu. Karena telah dapat Tuhan. Karena telah dapat pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka anak sekalian, jangan munafik. Jangan pura-pura. Mari kita memberi dengan kerelaan mengasihi. Mari kita memberi karena kita tahu bahwa Kristus telah memberi terlebih dahulu bagi kita. Ini hal yang pertama anak-anak sekalian. Ini adalah motivasi sebelum memberi. Kenapa kita harus memberi? Karena Kristus sudah memberi bagi kita. Hal yang kedua anak-anak sekalian. Motivasi setelah memberi. Ini satu hal yang menarik anak-anak sekalian. Karena Tuhan Yesus juga mengingatkan tentang hal ini. Yaitu apa? Setelah memberi, tidak boleh sombong. Tidak boleh pamrih. Pamrih itu artinya meminta bagiannya kembali bagi kita. Apa maksudnya anak-anak sekalian? Kristus berbicara di sini sekali lagi tentang motivasi setelah memberi. Karena apa? Karena seringkali manusia setelah memberi sesuatu kepada orang lain, dia merasa diri paling baik. Dia merasa diri paling berjasa. Dia merasa diri paling hebat, paling saleh dan sebagainya. Bahkan seringkali kita ingat-ingat, saya sudah kasih sesuatu sama dia. Dia punya hutang sama saya. Saya sudah bantu dia. Dia harusnya berterima kasih pada saya. Saya sudah tolong dia. Dia harusnya kasih sesuatu sama saya. Waktu kita memberi, kita mengharapkan apa? Saya dapat imbalan. Saya dapat hal kembali dari dia. Hal yang baik dari dia. Tapi Kristus mengatakan apa anak-anak sekalian? Kristus mengatakan, waktu tangan kanan memberi, tangan kiri gak boleh tahu. Apa maksudnya ya? Tangan kanan memberi, tangan kiri gak boleh tahu. Berarti tangan kiri taruh di belakang, tangan kanan di depan. Apakah begitu? Bukan. Tangan kanan sama tangan kiri bisa dipisah gak? Gak bisa. Masa kita mau memberi, kita mesti potong dulu tangan kiri kita? Gak mungkin. Maka apa maksudnya anak sekalian? Tangan kanan beri, tangan kiri gak boleh tahu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita memberi, jangan sampai orang lain tahu. Terlebih lagi, jangan sampai kita merasa diri hebat. Kadang-kadang orang lain gak tahu kita memberi. Memang waktu kita kasih, orang lain gak ada yang tahu satupun. Kita pun gak bicara sama orang lain. Tetapi kadang-kadang kita bicara dengan diri saya sendiri. Hebat ya saya. Saya baik ya. Saya bisa kasih sama dia. Maka ini sama dengan merasa diri hebat. Tangan kanan dan tangan kiri sama-sama tubuh kita. Tetapi anak-anak sekalian, artinya kita tidak boleh waktu kita beri itu, kita merasa diri hebat. Kita merasa diri berjasa. Kenapa? Karena anak-anak sekalian, segala sesuatu itu bukan jasa kita. Ingat ini baik-baik. Engkau bisa dapat hidup yang baik. Engkau bisa dapat hidup yang nyaman. Engkau bisa dapat segala sesuatu dalam hidupmu ini. Bukan karena jasa kita. Bukan karena saya baik. Bukan karena saya saleh. Hidupnya kudus, bukan. Tapi semuanya karena Tuhan. Tuhan begitu murah hati. Tuhan begitu berbelas kasihan. Sehingga dia tidak pernah memadamkan matahari. Matahari selalu muncul di pagi hari. Karena Tuhan baik pada semua orang. Hujan turun karena Tuhan baik pada semua orang. Oksigen diberikan oleh Tuhan dengan begitu limpah. Karena Tuhan begitu murah hati dan begitu baik kepada semua orang. Maka anak-anak sekalian, inilah yang harus kita perhatikan. Tetapi di sisi yang lain orang Yahudi sering berpikir, kita mesti memberi supaya Allah terkesan pada kita. Kita mesti memberi supaya Allah berkenan bagi kita. Tapi Kristus mengatakan apa? Bapamu yang tersembunyi yang akan membalasnya. Apa maksudnya? Bapamu yang tersembunyi akan membalasnya. Bapamu yang di surga. Bapamu yang tidak bisa kita lihat secara mata fisik kita ini. Kita tidak bisa lihat Bapa yang di surga itu. Tapi Bapa yang di surga bukan berarti tidak ada. Bapa yang di surga bukan berarti jauh dari kita. Tidak. Bapa yang di surga sudah merencanakan segala sesuatu bagi hidup kita. Dan dia akan membalasnya. Dengan apa? Dengan hadiah yang terbesar. Kebaikan terbesar. Kasih terbesar. Dan yang paling utama. Yaitu apa? Keselamatan di dalam Kristus. Anak-anak sekalian, Bapa di surga sekali lagi bukan balas pakai uang. Maka jangan pikir saya kasih persembahan 10.000 nanti dapat 1 juta. Nah, jangan pikir itu. Tuhan tidak pernah katakan itu. Tuhan tidak balas dengan hal-hal yang kecil. Itu hal yang sepele. Kita tidak perlu memberi supaya Tuhan balas begitu. Tuhan bisa berikan berlimpah bagi kita. Tapi anak sekalian, Tuhan memberikan hal yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Yaitu apa?
keselamatan melalui Kristus. Kristus yang terpaku di atas kayu salib. Kristus yang menderita di sana, tetapi dengan demikian kita diselamatkan. Kita jadi anak-anak Bapa di surga. Anak-anak coba pikirkan, adakah manusia yang bisa berpikir rencana keselamatan demikian kompleks, demikian besar seperti ini? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak mungkin manusia terpikir hal ini. Tapi Tuhan sudah sediakan bagi engkau, bagi saya, bagi kita semua. Tuhan sudah menyediakannya. Maka anak-anak sekalian, kita diperkenan oleh Bapa. Kita bisa mengasihi Bapa di surga. Kita bisa mendapat berkat. Kita bisa diselamatkan hanya karena Kristus yang tersalib. Dan ini harus menjadi kekuatan besar bagi orang Kristen untuk memberi kepada sesama. Kenapa? Karena kita berhutang kepada Kristus. Maka anak-anak sekalian, sekali lagi, kita tidak melihat diri kita berjasa. Tidak. Waktu kita beri bukan karena kita berjasa, tidak. Tapi waktu kita beri, kita merasa bahwa Tuhan begitu baik. Sehingga kebaikan yang saya rasakan ini, saya mau orang lain juga merasakannya. Saya mau orang lain merasakan kebaikan Tuhan. Saya mau orang lain merasakan cinta kasih Tuhan. Maka saya memberi supaya orang merasakan cinta kasih Tuhan. Maka Kristus mengatakan apa? Engkau memberi supaya Bapamu dipermuliakan. Artinya apa anak-anak? Bukan saya yang hebat, tapi Tuhan yang baik. Maka waktu kita memberi, biarlah orang yang kita beri, orang yang kita tolong itu, orang yang kita kasih sedekah itu, melihatnya bukan pada kita. Oh hebat ya kamu, kaya ya kamu bisa kasih saya. Tidak, tapi melihatnya kepada Tuhan. Tuhan begitu baik sehingga kita sebagai hambanya, kita sebagai alat saja, kita hanya menjadi alatnya Tuhan, saluran berkat Tuhan seperti yang tadi kita nyanyikan. Kita hanya saluran. Yang pentingnya siapa? Salurannya atau airnya? Airnya. Kiranya semua orang bisa mendapatkan airnya, bukan mendapatkan salurannya. Maka orang yang sulit, orang yang kekurangan, orang yang lemah, orang yang begitu bergumul, orang yang begitu sulit harus ditolong. Sebab Kristus pun telah menolong kita, mengangkat kita yang berdosa tanpa meminta imbalan balik, tanpa meminta pamrih kepada kita. Maka anak sekalian, inilah yang Kristus ajarkan pada kita waktu kita memberi sedekah. Yang pertama, sebelum kita beri, kita harus punya kerelaan mengasihi. Kenapa? Karena kita mengasihi Bapa di surga. Yang kedua, setelah kita memberi, kita jangan sombong. Kita jangan memegahkan diri. Kenapa? Karena Kristus yang telah berjasa. Kristus yang telah memberi kebaikan bagi kita. Kita hanya menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Dan kiranya anak sekalian kita belajar untuk memberi. Jangan egois. Jangan simpan segala hal untuk dirimu sendiri. Jangan. Kalau itu bisa dibagi, bagikan pada orang lain. Kalau orang lain membutuhkan, kiranya kita bisa menolong mereka. Kita bisa memberi kepada mereka. Karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Dan kiranya Tuhan yang menolong setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami memiliki hati yang berbelas kasihan kepada sesama kami. Dan kami bisa memberi, bisa menolong sesama kami yang sedang kekurangan. Sesama kami yang sedang lemah. Bukan karena kami hebat, tetapi karena Kristus yang telah mati bagi kami. Sehingga dengan apapun yang kami miliki, segala keterbatasan yang kami miliki, kami tetap mau memberi, menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memimpin dan menolong hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, anak kita sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Anak-anak, untuk meresponi firman Tuhan, kita akan kembali menyanyikan pujian "Jadikan Aku Saluran Berkat" sebagai janji kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Beri terang-Mu di
Baiklah anak-anak, PH anak kita hari ini selesai sampai di sini. Jangan lupa minggu depan kita akan berjumpa lagi di hari yang sama dan jam yang sama. Tuhan berkati semuanya.